Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel K Tutorial. Di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara konfigurasi mikrotik untuk kebutuhan hotspot. Oke. Jadi posisinya kali ini saya sedang remote untuk setting. Yang saya setting adalah mikrotik RB450 GX4. Nih. Dan dia sudah menggunakan versi router OS 6.483. Ya, kayak gitu. Bentar, display quality screen size. Nah, kayak gini. Waduh, gambarnya pecah-pecah, nggak apa-apa deh ya. eh, yang penting kelihatan. Oke, kita maximize dulu. Oke, jadi yang pertama kita akan masuk dulu ke mikrotiknya. Sini yang saya pakai 450 GX4. Oke, kita akan connect dulu. Nah, ini mikrotik baru ya, jadi cuma saya upgrade OS-nya aja. Jadi untuk pertama kali kita akan reset mikrotik ini. Kita akan reset ke default configuration, bukan default juga ya. Konfigurasi 0 ya. Maksudnya apa? Kita itu tidak menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik sama sekali, alias kita akan setting dari awal banget. Jadi nggak pakai mikrotik, nggak pakai settingan bawaan atau rekomendasi dari mikrotik deh pokoknya gitu. Caranya yang pertama, kalau kalian baru beli itu kalian reset dulu, pokoknya reset jadi 0 ya, melalui sistem. Kemudian klik package reset configuration ya. Kalian checklist no default dan do not backup. Nah, di sini kalian harus lakukan ini, dua checklist ini, kemudian langsung reset. Gunanya apa? Biar settingan-settingan bawaan dari mikrotik itu tidak mengganggu planning yang sudah kita buat. Oke. Jadi planningnya yang akan kita buat kali ini adalah yang pertama, Ether 1 mikrotik ini kan punya 5 ya, 5 LAN ya, 5 Ether. Ether 1 itu kita pakai untuk sumber internet dari modem. Ether 2 gunakan untuk LAN atau jaringan lokal, dan Ether 345 kita akan gabungkan dengan bridge untuk hotspot ya kan. Jadi kita punya 3 port untuk hotspot. Jadi kalau kalian punya 3 access point, jadi kalian tidak perlu pakai switch lagi, cukup colokan langsung ke situ. Jadi gitu tujuannya. Tujuannya kita pakai apa? 3 yaitu. Oke, ini kalau kita reset no configuration pasti IP-nya itu 0. Kita akan cek lagi ke dalam mikrotiknya ya. Oke, ini mikrotiknya. Nah, oke, kita akan kasih nama. Sebelum konfigurasi kalian harus kasih nama dulu. Yang pertama kita akan kasih nama Ether 1 dengan nama internet. Nah, gunanya apa? Agar kita tahu, oh ini loh sumber internetnya kayak gitu. Kemudian Ether 2 karena ini tugasnya untuk LAN, kita kasih nama LAN. Kemudian klik OK. Kita sudah punya 2 jaringan ya, internet dan LAN, dan 345 ini kita akan gabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Dengan cara membuat bridge. Bridge itu sebuah interface baru atau apa ya? Ibaratnya LAN baru, tapi dia itu bisa diisi dengan Ether lain gitu. Jadi kalau Ether masuk ke bridge berarti dia menjadi anggotanya bridge. Jadi ngikutlah konfigurasinya gitu. Misalnya kita buat bridge hotspot gitu ya. Bridge hotspot. Oke. Kita oke. Nah, bridge hotspot ini bisa berisi beberapa LAN sekaligus. Contohnya kita tambahkan LAN Ether 3. Kita copy Ether 4. Kita oke, kita copy lagi Ether 5. Nah, kayak gini. Oke. Jadi, kalau kita masukkan Ether 345 ini ke bridge hotspot, secara otomatis kita nggak perlu konfigurasi masing-masing ini, nggak perlu dikonfigurasi IP-nya di masing-masing Ether. Cukup konfigurasi di ini saja. Oke. Jadi contohnya gini ya. Contohnya gini. Kita akan membuat jaringan hotspot, kita akan masukkan IP address-nya ya. Jaringan hotspot kita itu pakai IP 10 titik sekian aja.
Nah, 10.1 untuk jaringan hotspot. Ya. Kemudian untuk jaringan LAN kita pakai 20.1. Nah, kayak gini. Ini untuk LAN. Oke. Kita sudah punya IP address-nya. Untuk jaringan hotspot, kenapa saya atur IP address-nya di bridge hotspot aja? Karena secara otomatis, kalau saya taruh di bridge hotspot, secara otomatis Ether 3, 4, dan 5 ini ngikut IP dari bridge, karena dia anggota dari bridge itu, bridge hotspot ini. Beda dengan LAN, dia kan bukan anggota siapa-siapa nih. Jadinya kita wajib ngasih IP di LAN ini, gitu. Soalnya kalau bridge itu apa ya, intinya menggabungkan beberapa interface jadi satu gitu aja lah ya, bahasa awamnya. Tuh, kalau nggak di bridge ya kita harus masukkan IP address per interface-nya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana cara menghubungkan mikrotik ini ke jaringan internet. Untuk kasus kali ini saya nggak pakai IP address modemnya berapa, kita harus tahu gateway-nya berapa, gitu kita nggak pakai itu karena kita akan ambil IP address secara otomatis dari modem. Caranya kita bisa memanfaatkan fitur DHCP client yang ada di menu IP, kemudian DHCP client. Nah, DHCP client ini fungsinya untuk mendapatkan IP secara otomatis dari sumber internet, contohnya dari modem kayak gitu. Nah, di video kali ini Ether 1 sudah terhubung ke modem. Maka di DHCP client saya tinggal tambah, kemudian pilih Ether 1, ini checklist, add default route, pilih yes. Kemudian apply, dan biarkan dia searching, tunggu sampai dia bound. Kita bisa cek statusnya. Di sini statusnya dia sudah dapat IP, sudah ada gateway-nya, segala macamnya lengkap deh pokoknya. Berarti dia ini sudah bisa mengakses internet. Coba kita buat akses internet ya. Kita ping ke google.com. Ping detik.com aja deh. Ya kan? Ping lokal-lokal aja. Kita coba enter. Tuh, bisa. Ya kan? Sudah bisa terhubung. Ya. Jadi kita nggak perlu setting apa ya, DNS, setting routing, dan default gateway gitu nggak perlu. Kita cukup pakai DHCP client saja. Ya, kalau kalian bingung, mas saya nggak tahu IP address modem saya berapa, ya kalian cukup pakai ini DHCP client, maka secara otomatis kalian itu mendapatkan IP dari modem dan mikrotik sudah siap dipakai buat sharing internet. Itu. Oke. Langkah selanjutnya agar kita bisa mendistribusikan internet dari Ether 1 ini ke klien kita, klien LAN dan klien hotspot, kita perlu mengkonfigurasi mulai dari DNS, firewall NAT, sampai DHCP server dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi DNS dulu. Caranya melalui IP, kemudian DNS. Nah, di sini ada dynamic server. Karena kenapa di sini ada dynamic server? Karena dia itu ngikut di dalam DHCP client tadi. Secara otomatis dia ditambahkan di sini. Kita juga bisa menambahkan kok server yang kita suka ya, server favorit kita gitu misalnya. Pakai server dari 111 ini juga bisa, dari Google juga bisa. Sama. Nah, jangan lupa kalian klik allow remote request karena nanti semua DNS akan dilayani oleh mikrotik ini. Request DNS dari klien akan dilayani oleh mikrotik ini gitu. Jadi jangan lupa di checklist allow remote request. Setelah itu kita klik OK. Nah, DNS sudah selesai. Langkah selanjutnya kita tinggal bikin NAT. NAT ini gunanya agar internet kalian yang dari Ether 1 tadi, dari modem, bisa didistribusikan ke dalam jaringan lokal kalian gitu. Kalau nggak pakai NAT, kalian nggak bisa membagikan internet ke perangkat-perangkat kalian gitu. Caranya, kalian masuk IP, kemudian firewall. Setelah itu klik NAT di sini, NAT, Network Address Translation, itu singkatannya. Kalian klik tambah, kemudian ini change SRC NAT, kemudian out interface kalian pilih Ether 1 internet. Oke. Kemudian langsung action masquerade. Nah, untuk settingan ini hampir semua perangkat, tidak cuma mikrotik ya. Bahkan perangkat Linux, perangkat apapun juga
mirip-mirip lah caranya gitu. Oke, DNS sudah, NAT sudah, lanjut kita akan setting ke DHCP server. Nah, DHCP server ini fungsinya untuk membagikan IP address ke jaringan klien gitu. Maksudnya, Mas? Nah, maksudnya gini, di dalam jaringan komputer kita itu bisa berkomunikasi menggunakan beberapa layer ya. Beberapa layer, salah satunya ya IP address ini, ya kan? IP address untuk komunikasi. Contohnya kali ini saya remote menggunakan layer apa ini? Ini pakai physical address layer 2 kali ya. Atau layer 1 bahkan ya, kayak gitu. DHCP address ini fungsinya untuk membagikan IP address kayak gini, misalnya 10.5, 10.7 gitu ke perangkat kalian gitu. Oke. Sebelum kita membuat DHCP server, kita akan tentukan alokasi IP untuk perangkat-perangkat kita. Kita kan punya dua jaringan nih, jaringan hotspot dan jaringan LAN. Nah, ini punya IP, masing-masing punya IP. Contohnya nih, untuk jaringan hotspot di sini kalau kita dekati ada tulisan 192.168.10.0 sampai 10.255. Itu untuk range kerjanya ya, /24 itu kayak gitu. Tapi kita bisa pakai 10.1 sampai 10.254. Di situ range kerjanya atau IP yang bisa dibagikan. Berhubung satu sudah dikasih ke mikrotik, maka kita bisa mulai dari angka 2 sampai 254 gitu. Untuk pembuatan alokasi IP, kita bisa membuat di IP, menu IP. Kemudian kalian klik pool di sini. Nah, kalian tinggal tambahkan. Sekarang saya mau membuat pool untuk jaringan hotspot dulu. Sebentar. Pool hotspot. Oke, kemudian addressnya di sini hotspot kan 10.1 ya. Kita tinggal tambahkan 192.168.10. Berhubung satu sudah dipakai, maka kita tinggal lanjutkan ke angka selanjutnya. Contohnya 2 gitu sampai 192.168.10. Saya selalu pakai 220 atau 240. Kenapa? Karena dari angka 241 sampai ke 254 akan saya reservasikan untuk perangkat-perangkat seperti access point, switch, atau bahkan perangkat seperti apa ya, smart home gitu, kayak lampu, terus TV smart kayak gitu. Tuh, maka saya alokasikan ke angka-angka yang tadi kayak gitu. Oke, kita sudah punya pool hotspot dan kita akan buat juga pool LAN. Ini untuk alokasi ke jaringan LAN. Nah, kayak gini. Mulai 2 sampai 240 berarti ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 239 host. Itu sudah cukup banget untuk kelas apa ya? Kelas jaringan pengguna aktif sampai 100 itu sudah cukup banget. Nggak ada alasan IP saya habis, nggak ada alasan ya, karena 239 IP itu banyak banget dan nggak mungkin kepake semua. Apalagi kita akan atur list time-nya sesuai dengan keinginan kita. Oke. Selanjutnya, kita sudah punya alokasi IP nih. Anggap aja ini untuk ruangannya ya. Ruangannya kita sudah punya. Maka untuk distribusinya itu kita menggunakan DHCP server kayak gitu. Yang pertama untuk mengatur DHCP server kita atur networknya dulu. Ya kan? Pasti ada pertanyaan, Mas, kenapa nggak pakai DHCP server setup aja? Bisa, tapi saya nggak begitu suka pakai ini. Bisa kok kalian pakai ini next aja bisa. Tapi saya nggak suka karena memang saya tuh lebih apa ya, lebih memilih untuk setting mikrotik eh, sesuai keinginan saya gitu ya kan. Nggak pakai setup, nggak pakai apa. Pokoknya semua yang aku taruh itu ya ketikanku gitu ya. Bukan kayak ya next aja nggak masalah, nggak ada masalah. Saya juga dulu belajarnya dari next kan. Sampai akhirnya ya manual kayak gini, lebih suka manual aja. Karena kan untuk apa ya, lebih apa ya, kita kan lebih tahu gitu pada jaringan yang kita buat gitu. Kalau next aja kan, oh tadi yang diisi apa aja ya gitu kan, kita
Apalagi yang pemula-pemula kan bahkan bingung, ini kok tiba-tiba jadi gini, tiba-tiba jadi gini gitu kan, jadi bingung. Kalau kita satu persatu kayak gini, kita tahu kan, pertama kita bikin IP, setting DNS, setting NAT gitu. Jadi tahu semua apa yang kita tambahkan ke konfigurasi kita gitu. Kalau ada apa-apa, ternyata DHCP saya nggak jalan, apa yang harus dibenerin? Nah, kita akan jadi tahu. Gitu loh maksud saya. Oke, kita lanjut ke network, kita tambah dulu di sini. Kita tambah networknya yang pertama untuk jaringan hotspot 192.168.10.0/24. Loh, kenapa 10.0 mas addressnya? Kok nggak 10.1? Sini kan titik 1. Nah, network ini adalah IP network. Networknya ini IP networknya 10.0/24 kayak gitu. Kalian bisa pelajari ini, maksud saya bisa pelajari di sini biar kalian ngerti apa yang saya maksud di sini itu di bab apa ya? Bab subnetting lah di situ. Di situ ada apa? Ada pembagian IP, apa itu IP network, apa itu IP broadcast, apa itu IP host, itu ada semua gitu. Oke, gateway kita arahkan ke dalam IP ini 10.1. Nah, kemudian netmask ini ya sama ini 124 itu netmask, subnetting lah. Kalau kalian cari tutorial, cari aja tutorial subnetting. Kemudian DNS server kalian samakan aja dengan gateway. Saya selalu pakai itu. Karena biar apa ya, DNS servernya itu terpusat menjadi satu gitu. Oke. Untuk selanjutnya kan ini sama nih, tinggal ubah dua aja. Kita tinggal copy aja ini. 10 diganti dengan 20 kayak gitu. Biar lebih cepet. Nggak apa-apa kalau kalian ketik manual juga nggak masalah. Nah, kayak gini. Kalau sudah, kita tinggal setting untuk distribusinya. Yang pertama kita akan distribusikan jaringan ke LAN ini. LAN, kemudian kita kasih nama, servernya ini namanya apa ya? DHCP LAN gitu aja deh. Kemudian address pool kita pilih pool LAN. Nah, ini ruangannya tadi diarahkan ke pool LAN ini. Jadi yang nyolokin ke Etherlan ini bakal dapat IP 20 mulai 2 sampai 20 240 kayak gitu. Kemudian saya selalu klik ADD ARP for leases. Entah kenapa selalu saya klik itu. Oke. Kemudian lease time ini adalah batas waktu yang diberikan oleh DHCP ini ke perangkat kalian, misalnya HP atau apa gitu. Berapa lama IP itu bisa dipakai oleh perangkat tersebut selama dia connect ya. Biasanya untuk LAN itu ya standar aja 12 jam untuk LAN ya. 12 jam. Oke, kita akan oke. Nah, ini sudah masuk. Tinggal kita tambah lagi untuk yang hotspot. Nah, hotspot ini kalian harus hati-hati dalam mengatur DHCP ya. Kadang terlalu cepat juga bisa mengganggu, terlalu lama juga mengganggu gitu. Jadi harus disesuaikan dengan tempatnya. Oke, misalnya DHCP hotspot. Kalau kasus kalian itu berada di tempat umum yang orangnya selalu ganti-ganti terus, alias connect bentar, udah pergi, connect bentar, sudah pergi gitu, mendingan DHCP list time-nya dibikin pendek kayak 30 menit, 40 menit, sejam gitu. Oke aja. Biasanya saya itu sejam, 60 menit itu cukup buat orang pergantian orang dan nunggu itu cukup. Apalagi kita punya alokasi IP sebanyak 239 itu cukup banget ya. Jadi nggak ada alasan kalau mas IP ku habis nih, waduh nggak ada kayak gitu. Kalau IP habis misalnya kan kalian ada alasan mas IP saya habis tapi yang connect cuma 50, ya perlu direvisi jaringan kalian, apa yang bikin dia habis kayak gitu. Oke, selanjutnya oke, ini malah sudah ada yang masuk nih ya, ada yang masuk. Siapa yang masuk di komputer ini, yang masuk, yang sudah masuk ke jaringan ini. Oke, selanjutnya kita akan apa ya? Kita akan ini untuk jaringan sebarnya sudah, segala macamnya sudah. Kita akan setting untuk hotspot server. Ini mungkin kalian akan perlu diperhatikan lebih lebih detail ya. Karena untuk settingan hotspot ini apa yang bikin bikin pusing juga kalau kalian tidak pakai alat yang benar. Yang pertama untuk setting hotspot itu masuknya ke menu
IP, kemudian hotspot. Oke, di sini masuk ke menu ini ya. Saya untuk membuat hotspot saya selalu membuat user dulu. Nah, kenapa saya membuat user? Ya, nggak apa-apa. Karena nanti kalau kita sudah setup, kita bisa langsung tes. Misalnya user tes, passwordnya tes juga. Nggak masalah sih. Nah, kita tampilkan. Nah, ini tes gitu. Oke, selanjutnya kita akan buat server profile. Server profile ini berisi tentang informasi uh, server profile atau server hotspot kita. Contohnya namanya misal profile hotspot IP. Hotspot address ini adalah merujuk ke IP address dari interface atau ether yang digunakan untuk hotspot. Alhamdulillah. Contohnya kali ini saya pakai bridge hotspot ini untuk nyebar ya. IP-nya itu 10.1. Maka yang saya tulis di sini hotspot address adalah 10.1. Jangan sampai salah, ya kan? Jangan tiba-tiba di tengah jalan kalian mengubah IP address-nya dan tidak mengubah hotspot address ini. Maka jaringan kalian tidak bakal muncul kayak gitu, ya. Pokoknya hati-hati, jangan, pokoknya dari awal harus disetting benar-benar planningnya itu IP-nya berapa, terus addressnya berapa, segala macamnya deh, pokoknya harus diatur di awal gitu. Oke, hotspot address kalian isi sesuai dengan IP address yang ada di interface tersebut. Oke, kemudian HTML directory kita pakai default aja. Aslinya kalau kalian nanti ingin ngubah-ngubah template, kalian tinggal cek video tutorial tentang cara mengganti template hotspot MikroTik. Sudah ada, saya upload beberapa kali, bahkan berulang-ulang videonya. Oke, kemudian untuk login kali ini saya membutuhkan login yang bisa pakai, misalnya pakai QR code gitu, bisa pakai kalau dia terputus ke jaringan kemudian dia balik lagi bisa nyambung lagi gitu. Jadi saya akan pakai ini, 3 ini selalu yang saya pakai. HTTPC HAP fungsinya apa? Fungsinya kalau kalian login menggunakan masukkan user dan password. Itu gunanya untuk HTTPC HAP. Ya. Untuk PAP gunanya apa? Kalau kalian pakai QR code, itu HTTP PAP. MacCoki gunanya apa? MacCoki ini gunanya kalau kalian itu gunanya untuk menyimpan autentikasi kalian. Contohnya kalian beli voucher 1000-an ya. Baru 2 jam kalian pergi gitu, pulang. Kemudian balik lagi, secara otomatis kalian bisa connect. Karena apa? Coki atau informasi login kalian itu masih tersimpan di server. Gitu. Saya selalu pakai 3 ini. Kadang saya pakai sampai 4 ini, pakai Mac. Ini untuk login by Mac sudah saya buat videonya, kalian cari aja di channel ini. Oke. Selanjutnya tinggal kita tambahkan servernya. Server ini gunanya untuk apa ya? Untuk mengontrol atau distribusi dari hotspotnya. Kita tambahkan server, kasih nama server hotspot gitu. Interface adalah yang mengarah ke jaringan hotspot. Contohnya bridge hotspot ini yang berisi Ether 3, 4, dan 5. Kemudian profile yang sudah kita buat. Kemudian kita klik apply. Tunggu proses, dia sudah running. Oke. Kalau sudah running gini akan saya jelaskan beberapa yang harus diatur ya. Oke. Yang pertama, server hotspot itu tidak perlu pakai IP pool. Kalau kalian ingin irit IP pool, server hotspot nggak perlu dipakai address pool ini, nggak perlu ditambah di sini. Itu hanya akan buang-buang IP pool aja. Saya selalu nggak pakai karena jaringan saya kan bener ya, maksudnya bener itu apa? Bener dalam hal topologinya, dalam hal instalasi jaringannya, perangkat-perangkatnya juga benar semua. Kalau kalian perangkatnya campur aduk, kayak apa ya, kayak rujak gitu kan, semuanya dicampur jadi satu gitu, merek A, B, C campur dari satu, kabelnya segala macam ya. Alhamdulillah kalau jaringannya normal, kalau nggak normal ya bingung juga kan analisanya. Saya address pool selalu non. Kenapa non? Karena apa ya? Orang yang bisa akses itu pasti sudah dikasih IP oleh DHCP server gitu. Jadi address pool, alasan saya mengapa address poolnya non ya kayak gitu. Orang yang terhubung ke jaringan pasti sudah dikasih IP oleh DHCP server.
Jadi kita ngapain juga kita tambah address pool di situ, ini nggak perlu ya. Kemudian idle timeout. Idle timeout ini adalah orang masa aktif atau perangkat tersebut dibiarkan ada di jaringan selama berapa menit gitu. Selama berapa menit kalau dia nggak login ya maksudnya. Misalnya kalian nggak login, diem aja gitu di jaringan cuma nyambung, maka dalam berapa menit kalian akan dibuang dari jaringan gitu intinya. Kalau idle timeout biasanya saya pakai 10 aja cukup. Kalau 10 dirasa terlalu lama bisa kalian turunkan ke 5. Nggak apa-apa. Oke. Sampai di sini kita itu sudah bisa memakai jaringan ini untuk hotspot ya. Tinggal kita hubungkan ke Micmon, bikin voucher, dan kita siap jualan kayak gitu. Untuk tutorial Micmon, kalian bisa cek di daftar playlist di channel ini atau channel Holistic. Kalian bisa cek di situ semuanya sudah saya buat. Jadi kali ini kita akan basic config untuk MikroTik hotspot aja ya. Selain itu, apa sih yang perlu diubah lagi? IP address sudah, DNS sudah, firewall NAT sudah, IP pool sudah, DHCP server sudah, server hotspot sudah. Apalagi yang perlu diubah? Ada enggak yang perlu diubah? Gitu. Kalau saya ada, biasanya setelah kita tambah semua ini, saya itu selalu menambahkan settingan untuk jam. Memang jam bakal secara otomatis karena kita sudah pakai yang namanya DHCP client ya. Tapi saya selalu mengatur jam kayak gini. Untuk clock, time zone-nya auto detect ini saya buang. Kemudian di sistem SNTP client, nah di sini saya enable. Karena apa? Karena kan kita berurusan dengan masa aktif voucher ya. Jadi router kita bagaimanapun itu harus terhubung ke server jam, atau jam di router kita harus selalu tepat lah jamnya gitu. Nggak boleh sampai jamnya itu lambat atau jamnya berhenti, bahkan jamnya mundur ke tahun 90-an, itu jangan sampai. Itu gunanya SNTP client atau apa ya, NTP client lah gitu kalau di menu kalian tidak ada SNTP. Oke, di video-video dulu 2 tahun atau bahkan 3 tahun yang lalu kan saya kalau setting SNTP kalian selalu ngetik di sini ya. Sekarang saya enggak, ngetiknya di server DNS name aja. Biar apa? Biar rapi. Sama saja sebenarnya. Salah, kok ada B-nya. Saya selalu pakai ini, pakai alamat ini. 0.id.pool.ntp.org dan 1.id.pool.ntp.org. Jadi itu aja yang saya buat. Jadi nanti dibiarkan secara otomatis dia itu akan connect ke jam server sendiri. Jadi jamnya itu selalu sesuai lah, ndak kacau gitu, ndak tiba-tiba mundur gitu. Oh ini sudah muncul. Nah ini mana ini last adjustment gitu, last update tuh. Jadi jamnya itu akan selalu tepat. Misalnya router kalian habis mati, tiba-tiba connect internet dan langsung otomatis nyambung ke SNTP server dan update jam. Nah, jadi kalian itu nggak ada alasan kalau vouchernya tiba-tiba bisa dipakai terus sampai lama, itu nggak ada alasan. Oke? Kalau menurut saya cukup sampai di sini ya kan untuk setting basicnya. Jadi setelah kita setting di sini, langkah selanjutnya bisa kita ubah untuk login page-nya gitu ya kan. Bisa kita ubah login page-nya. Kita juga bisa konfigurasi untuk Micmon untuk generate voucher dan buat profile, atau kalau nggak pakai Micmon kita bisa install userman kayak gitu. Terus kita juga bisa menambahkan script manajemen bandwidth biar apa ya, kalau orang-orang jaringan atau orang-orang RT RW not bilang pisah traffic mas kayak gitu, bisa tambahkan itu. Kemudian kita juga bisa tambahkan apa lagi ya, misalnya kalau kalian punya, selain bisa traffic, kalau kalian punya jaringan khusus gitu, misal VPN buat game, ya kalian juga bisa tambahkan itu, terserah, bisa mau tambahkan apapun ke jaringan kalian, firewall, security, segala macam, boleh aja, bebas, oke? Gitu aja. Untuk tutorial kayak gitu bisa kalian pelajari di channel-channel lain gitu yang membahas tentang bisa bandwidth, security segala macamnya gitu bisa. Atau cek aja tutorial di channel Holistic dan Kak Tutorial juga banyak kok.
tips dan triknya gitu. Bisa kalian pahami satu persatu gitu. Selanjutnya apalagi ya? Kayaknya ada yang kurang tadi. Oh ya, untuk agar jaring MikroTik kalian bisa terlihat di jaringan gitu kan. Jangan lupa diatur neckbore-nya. IP neckbore. Di sini bisa kalian aktifkan ini untuk interface-nya. Saya selalu pilih all karena biar kelihatan lah di semua jaringan kayak gitu. Oke. Oke, demikianlah videonya. Sampai di sini dulu. Ini untuk basic config-nya ya, sampai MikroTik ini dari nol sampai dia bisa dipakai itu. Ini basic config-nya gitu aja. Untuk next video kita akan pelajari hal-hal yang lainnya ya. Oke. Kita bisa tambahkan untuk si manajemen bandwidth dan lain sebagainya lah, itulah pokoknya. Oke, kalau suka video ini klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya, di tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, kalau ada perlu silakan komentar di deskripsi, komentar di kolom komentar ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan secara mendetail, kalian boleh saja WA ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, dadah.